Sekarang kita masuk di soal yang ketiga. Soal ketiga itu bunyinya seperti ini. Tentukan titik berat susunan benda pejal homogen berikut. Jadi kita akan menentukan titik berat susunan benda pejal berikut ini. Untuk memecahkan soal ini berarti kalian harus melihat rumus atau persamaan benda berdimensi 3. Berarti itu mencari volume ya. Dia mencari volume. Kalau mencari volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Atau kalian bisa mencari volume itu dengan melihat tabel yang ada pada benda yang berdimensi 3. Jadi kalian bisa melihat rumus dari rumus letak titik beratnya. Di sini kan ada bidang pertama, ada bidang kedua. Kalian bisa melihat bidang pertama itu tabung, bidang kedua itu kerucut. Berarti kalian harus melihat rumus dari bidang-bidang tersebut. Sekarang kita mengerjakan bidang yang pertama. Untuk bidang yang pertama, rumusnya yaitu V sama dengan VR pangkat 2 kali T. Sama dengan V, berapa R-nya? Ingat, R itu 1/2 kali diameter. Jadi ini adalah diameternya. Berarti 1/2 kali 20 itu berapa? 1/2 kali 20 itu sama dengan 20 bagi 2 itu menghasilkan 10. Berarti 10 cm. Kita mengganti R dengan 10 cm pangkat 2 dikali dengan tinggi. Sekarang kita melihat berapa tingginya. Tingginya yaitu dari sini sampai di sini itu 40. Sekarang kita tulis kembali V, 10 kali 10 sama dengan 100 dikali 40. Berarti 40 dikali dengan 100 sama dengan 4000 dikali dengan V. Jadi ini yang pertama, cm pangkat 3. Nah sekarang untuk X1. Untuk X1 perhatikan gambar ini. Untuk X1 dia itu X, biasanya kalau mencari X itu berarti dia berada di pertengahannya. Pertengahan letak titik beratnya itu ada di pertengahan, berarti bagian sini ya. Nah, kalau kita menuliskan seperti ini, kita lihat ke bawah. Di sini dia dimulai dari 0. Koordinatnya dimulai dari titik 0, berarti untuk X1 itu sama dengan 0. Untuk mencari Y1, kita bisa melihat titik tengah dari tabung ini. Di sini kan titik tengahnya. Nah, untuk titik tengahnya kan tingginya dari sini sampai sini kan 40. Berarti kalau kita ambil titik tengahnya atau titik beratnya itu 1/2 kali 40. Kalau 1/2 kali 40 berarti kita bisa menuliskan 1/2 kali 40 sama dengan 40 bagi 2 menghasilkan berapa? Menghasilkan 20. Sekarang kita sudah menemukan volume dari bidang pertama, X1 dan Y1 dari bidang pertama. Sekarang kita mau mencari bidang yang kedua. Untuk bidang yang kedua, kita bisa menuliskan bidang kedua. Untuk volume keduanya, kita bisa menuliskan persamaannya 1/3 VR pangkat 2 dikali dengan T. 1/3 dikali V, ingat, lihat R-nya kembali. Kita melihat R-nya kembali itu kan sama dengan ini, dari sini sampai sini kan 20. Berarti untuk R-nya dia sama dengan volume yang pertama, R-nya itu sama dengan 10. Sama dengan 10 pangkat 2. Nah, dikali dengan tingginya. Sekarang kita lihat berapa tingginya. Dari sini sampai di sini ujungnya tingginya adalah 30. Berarti kita bisa menuliskan 30. Nah, sekarang kita bisa menuliskan kembali 1/3 dikali V. 10 kali 10 sama dengan 100 dikali dengan 30. Sekarang 100 kali 30 sama dengan 3000 V dibagi dengan 3. 3000 dibagi dengan 3 menghasilkan 1000 V. Ini adalah volume yang kedua. Sekarang kita mau mencari X2 dan Y2-nya. Untuk X2, kita bisa menuliskan X2 sama dengan, kita melihat gambar kembali. Dia itu dimulai dari titik koordinat 0. Jadi letak dimulai dari 0 berarti X. Untuk X2-nya juga kita bisa menuliskan X
2 sama dengan 0. Untuk Y2, kita bisa menuliskan 1/4 kali T ditambah dengan 40. Di sini dijumlahkan dengan 40 karena untuk bidang yang kedua itu tidak dimulai dari 0. Jadi bidang yang kedua tidak dimulai dari 0, makanya dia dijumlahkan dengan 40. 40 yang ada di sini ya, yang ada di tabung. Nah, sekarang kita bisa mengganti nilainya menjadi 1/4 dikali dengan 30 ditambah dengan 40. Ini menghasilkan berapa? 30 bagi 4 ditambah 40 sama dengan 7,5 ditambah dengan 40 itu menghasilkan 47,5. Nah, sekarang kita memasukkan rumus dari benda berdimensi 3. Rumusnya yaitu, untuk rumusnya kita bisa menuliskan di koordinat X itu sama dengan 0 ya, karena tadi tidak ada sama sekali di X1 maupun di X2. Sekarang untuk di koordinat Y sama dengan V1 dikali Y1 ditambah V2 dikali Y2 dibagi volume 1 ditambah volume 2. Sekarang kita mengganti simbol ini dengan nilainya masing-masing. Untuk V1 itu kan 4000 V. Kemudian untuk Y1 itu kan 20 cm ditambah dengan 1000 V dikali dengan 47,5 cm dibagi dengan 4000 V ditambah dengan 1000 V. Nah, sekarang kita mengalihkan 4000 dikali dengan 20 itu menghasilkan 80.000 V. 1000 dikali 47,5 menghasilkan 47.500 V. Nah, sekarang kita jumlahkan 4000 dan 1000 itu menghasilkan 5000 V. Nah, sekarang kita menjumlahkan 80.000 dengan 47.500 akan menghasilkan 127.500 V dibagi dengan 5000 V. Sekarang kita matikan saja V-nya. Ini kita matikan dua angka 0 ini masing-masing di atas dan di bawah. Sekarang kita bagi 1275 dibagi dengan 50. Ini akan menghasilkan nilai sebesar 25,5 cm. Berarti titik berat susunan benda pejal homogen berikut ini adalah sebesar Z0 dalam kurung 0,25,5. Jadi ini adalah titik berat susunan benda pejal homogen yang ada pada gambar. Demikianlah penjelasan materi tentang titik berat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.